Kita mulai ya Bapak Ibu. Maaf untuk yang lain yang belum join, nanti segera saja join. Sudah kami infokan juga lewat WhatsApp. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat Bapak Ibu semua. Enaknya kita panggilnya apa ya, Bapak Ibu atau rekan-rekan aja ya? Wah, rekan-rekan lebih tepat. Ya, karena di sini masih banyak juga yang muda-muda nih kayaknya. Oke, terima kasih untuk kurang lebih ada 170 instansi perusahaan yang sudah hadir di sini menyempatkan waktunya untuk sharing mengenai HR di siang yang hari ini. Tidak semuanya akan saya sebutkan, tapi beberapa kemarin dari teman-teman kan sudah ada yang ini ya, sudah ada yang absen melalui WhatsApp kemarin. Akan saya bacakan ada beberapa. Terima kasih untuk teman-teman dari Noleh, dari Jogja, terus kemudian ada dari IPDN Jatinangor, ada juga dari PT Hutama Karya, Garuda Infinity, terus kemudian dari PT BAK Tanjung Enim, terus kemudian PT BGB dari Medan. Nah, ini yang belum absen, monggo bisa sekalian absen, bisa di chatting atau di grup WhatsApp kemarin, bisa kita lebih akrab ya. Oke, sebelum ke acara selanjutnya, perkenalkan dulu, saya Danang Wicaksono yang akan meng-host hari ini. Terus kemudian di sebelah saya ini sudah ada Bapak atau Mas ya? Om. kita panggil Mas saja ya. Baik. Sudah ada Mas Andri, ini selaku VP People and Corporate Compliance. Oke, People and Corporate Compliance dari Gapanteto Indonesia. Oke, nah sebelum kita ngobrol ke sana nih Bapak Ibu, Bapak Ibu lagi, rekan-rekan, sorry. Saya akan buka-bukaan sedikit tentang data yang sudah masuk dari Bapak Ibu sekalian. Ada sekitar 170 instansi atau perusahaan yang bergabung di siang hari ini. Ternyata yang menarik 80% lebih itu menerapkan WFH, Pak. Baik. Ya, jadi ada 80% dari teman-teman kita itu cukup banyak berarti. Cukup banyak. Nah, mungkin dari beberapa perusahaan ini ada yang melakukan WFH setelah adanya pandemi. Terus kemudian ada juga yang mungkin sudah menerapkan sejak lama. Kemarin ada salah satu nih dari teman kita yang di grup itu kemarin kan bilang di penerbit kalau nggak salah ya. Dari penerbit itu bahkan sudah melakukan remote working jauh sebelum ada pandemi ini kan ya. Nggak apa-apa. Jadi intinya untuk teman-teman semua yang sudah menerapkan remote working atau work from home atau apa, itu enggak masalah ya. Sorry, Pak, suaranya menggema. Ini agak menggema ya. Sorry. Ini soalnya berdekatan dengan Pak Awi mungkin. Oh iya, oke. Sudah tidak menggema ya Pak ya? Ini tadi suara laptop yang berdekatan tadi, sorry, maaf. Aman, udah. Oke. Ya, terima kasih juga yang baru bergabung. Beberapa ini ada Mbak Nisa juga ini yang pakai jilbab, cantik sekali nih Mbak Nisa. Terus kemudian, nah dari WFH ini kan sebenarnya yang dibutuhkan kan adaptasi ya Pak ya. Jadi adaptasi itu kan bukan berarti adaptasi dari karyawan saja. Yang paling penting justru dari manajemen kan ya. Oke, dari manajemen kalau tidak melakukan adaptasi juga mekanisme kontrol ini tidak akan berjalan dengan baik ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian lagi, rekan-rekan sekalian di sini sudah sangat pas sekali untuk mengikuti webinar kali ini. Mungkin ini tidak 100% webinar ya, karena kita akan sharing di sini kita akan sharing bagaimana nanti mekanisme kontrol ini berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan untuk resultnya untuk perusahaan juga lebih oke seperti apa. Oke, langsung saja kita akan mendengarkan paparan dari Pak
Pak Andri, monggo waktu dan tempat dipersilahkan Pak Andri. Baik, terima kasih Mas Danang atas waktunya. Selamat datang pada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk sharing bersama dengan kita siang hari ini. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Danang, konsepnya webinar ini lebih ke sharing ya Bapak Ibu tentang pengalaman saya dan pengalaman juga mungkin dari teman-teman yang hadir di webinar ini. Jadi bisa jadi pengalaman ini berguna untuk teman-teman semua, tapi bisa juga punya pengalaman yang berbeda gitu tentang implementasinya. Nanti kita bisa diskusi masuk di beberapa industri, ada financial services, kemudian multinational IT company, dan yang terakhir saya di startup dan sistem integrator Gamma Techno. Saat ini saya sedang belajar untuk mengembangkan budaya organisasi yang agile gitu ya, karena bagaimanapun kita harus responsif dan responsiveness itu penting sekali di industri yang saya masuki sekarang. Baik, ini pertanyaan yang sering kali muncul ya. Teman-teman pasti akan pada satu titik bertanya nih, kira-kira apakah pengelolaan kerja jarak jauh kita itu sukses, kalau bisa dikatakan sukses, atau jangan-jangan kita malah baru mau mulai kerja jarak jauh setelah 1 tahun pandemi ini. Mungkin ada yang baru kepikiran seperti itu. Terus pertanyaan yang lebih penting lagi ini yang biasanya ditanyakan oleh hampir semua, kalau tidak semua manajemen gitu ya, apakah kita yakin bahwa produktivitas karyawan itu tidak terganggu atau berkurang dengan kerja jarak jauh? Kemarin tadi pagi itu saya lihat di grup WA ada yang bilang bahwa ketika ditanyain kerjaan jawabannya, loh saya kan sedang WFH, dipikirnya itu mungkin WFH itu libur gitu. Jadi ini nanti akan kita bicara tentang culture ya. Nah, kemudian yang pertanyaan yang sama pentingnya adalah apa yang harus kita lakukan selanjutnya untuk memastikan WFH ini berhasil dan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Kenapa saya bilang bertahan untuk jangka waktu yang lama? Tentunya kita juga berpikir bahwa pandemi ini tidak akan segera berakhir dalam waktu dekat. Mungkin udah ada upaya vaksinasi dan lain sebagainya, tapi WHO sendiri berkata kurang lebih akan sampai tahun 2022 gitu. Jadi masih 1 tahun lagi paling tidak, bisa jadi lebih. Jadi apa yang bakalan kita lakukan? Nah, untuk memulai ini saya mau sampaikan dua survei dari beberapa perusahaan di Amerika. Sayangnya saya tidak punya data yang cukup tentang survei di Indonesia ya, tentang working from home atau remote working ini. Jadi untuk sementara saya akan sampaikan hasil survei dari perusahaan-perusahaan Amerika yang dilakukan oleh dua firma terkemuka ya. Satunya PricewaterhouseCoopers itu dan Gartner. PricewaterhouseCoopers tahun 2021, tepatnya awal Januari, itu dia bikin satu survei, dan kemudian dari hasil survei itu dia menampilkan beberapa report yang saya rasa cukup menarik ya. Yang pertama tentang ketika ditanya employers sama employees ini, karyawan dan pengusaha, apakah WFH itu bisa dikatakan berhasil menurut mereka, mereka bilang iya. Jadi ini surprising ya. Jadi karena asumsi kita traditionally karyawan itu bekerja dari office. Jadi ketika di challenge dengan 1 tahun pandemi ini, ternyata mereka bilang bahwa tingkat kesuksesan working from home atau remote working itu cukup tinggi. Employers bahkan berkata 83%, mereka banyak yang ngomong itu berhasil. Employees sekitar 71%. Kemudian dari hasil survei itu juga dikatakan 52% karyawan itu bilang bahwa productivity mereka meningkat seiring waktu selama pandemi. Nah, ini kan berarti proses adaptasi terhadap working from home itu cukup berhasil begitu, karena produktivitas meningkat. Nah, ada survei lain lagi dari Gartner, itu akhir tahun 2020, sekitar bulan November.
diukur antara performance antara karyawan yang fully remote dan never remote, dan dari hasil survei itu ternyata karyawan yang fully remote itu secara productivity, performance-nya itu di atas karyawan yang never remote gitu. Nah, ini fakta ini menunjukkan bahwa working from home itu udah jadi sesuatu yang bisa jadi norma baru di tahun ini dan di tahun mendatang. Nah, apakah kita sudah siap begitu? Dan terlebih penting lagi, apakah kita juga ngalamin hal yang sama seperti di hasil survei ini? Oke. Nah, selanjutnya untuk ke definisi gitu ya, saya pengen jelaskan sedikit tentang kalau misalnya nanti saya akan bilang hybrid itu adalah gabungan antara kantor dan rumah. Jadi ada 3 macam metodologi kerja gitu ya. Yang pertama pasti kita ngantor gitu ya, working from office. Kemudian ada yang mix atau hybrid. Jadi orang bisa kerja di rumah atau di kantor dalam satu jadwal tertentu. Atau ada yang memilih untuk kerja di rumah secara full. Jadi working from home. Jadi ada 3 jenis tipe. Nah, ketika nanti saya bilang hybrid, tentunya itu gabungan antara di kantor dan di rumah. Banyak juga ya Pak yang hybrid ya? Bisa dibilang kalau dari hasil survei yang dari PricewaterhouseCoopers itu cukup besar, dan beberapa bahkan sudah punya schedule yang tetap, misalnya 2 hari dalam seminggu atau 3 hari dalam seminggu, atau saya lihat bahkan ada yang 5 hari dalam seminggu gitu. 1 hari itu mungkin masuk ke kantor hanya untuk meeting aja gitu. Nah, sebelum masuk mekanisme kontrol, saya pengen cerita sedikit tentang 3 hal yang menurut saya penting dalam desain remote working atau working from anywhere ya. Saya lebih senang ngomongnya remote working ketimbang working from home karena tidak harus di rumah, betul, tidak harus di rumah. Kita bisa kerja di mana saja sepanjang kita ya ngikutin mekanisme yang ditetapkan oleh perusahaan seperti itu. Jadi 3 hal yang penting, sama pentingnya ya saya bilang. Jadi beberapa orang terfokus pada satu hal tapi melupakan 2 hal yang lain. Contohnya, kadang kita fokus pada gimana caranya supaya kita bisa kontrol itu, tools-nya apa aja, kita harus beli tools ini dan lain sebagainya. Padahal menurut saya gitu ya, dan dari pengalaman selama ini, tools saja tidak cukup gitu. Dan biasanya ini investasi awal yang biasa sudah dibebankan ke perusahaan, padahal belum tentu itu sebenarnya investasi awalnya. Gitu. Jangan-jangan yang perlu diinvestasikan apa? Policy-nya dulu. Exactly. Jadi pastinya. Jadi kita perlu memandang 3 hal ini secara proporsional begitu. Nah, di culture ini contohnya, saya akan bilang bahwa hal yang paling besar di situ adalah trust. Jadi sepanjang kita tidak punya trust atau kita punya level trust yang rendah terhadap karyawan kita, remote working ini bisa dibilang gagal gitu ya. Saya mungkin akan agak kasar ngomong bahwa remote working yang tidak didasari dengan trust itu gagal. Tapi trust saja tidak cukup gitu kan. Kemudian kita perlu untuk melandasi itu dengan policy kan. Policy-nya harus kita siapkan mulai dari security-nya, kemudian kalau kita yang bekerja di bidang HR kita juga perlu support-nya, compensation and benefit-nya seperti apa nantinya. Kemudian selain itu enggak cuma itu, kita juga harus siapkan mekanisme performance management-nya. Kontrol kerjaannya seperti apa? Nanti saya akan cerita di situ. Kemudian selain itu juga ada fasilitas penunjang apa? Itu di resources management. Nah, barulah setelah culture dan policy itu kita pikirkan, kita juga akan pikirkan tools. Kita akan masuk tools. Dari culture, policy, tools memang harus seperti ini. Untuk memulai sebuah sistem, saya pikir culture dulu harus ada. Oh iya, oke. Jadi culture itu mungkin dibentuk dalam sesuatu yang nggak perlu harus pakai tools bahkan. Kontrol kerjaan misalnya, kemarin ada yang disampaikan, saya
bikin tool sendiri, misalnya pakai Excel, yang enggak masalah. Itu karena jangan sampai kita terpaku pada tools. Gitu. Dalam artian kalau misalnya justru dibalik tools dulu, baru culture dan policy ini juga nggak akan jalan ya. Betul, betul. Nah, dan sayangnya itu yang sering terjadi. Gitu. Baik, ini saya menggarisbawahi ada beberapa hal di culture yang kita perlu bahas, gitu ya. Transparansi, kemudian ada komunikasi, interaksi sosial, fleksibilitas, dan empati. Jadi yang bagian terakhir ini, empati ini yang kadang missing, kehilangan. Jadi karena kita sudah fokus bagaimana kerjaan itu dijalankan, tapi empatinya hilang. Kemudian setelah ada culture itu terjaga, terbentuk, dan konsisten dijalankan, kita memikirkan untuk gimana policy itu bisa mendukung culture ini, gitu. Nah, setelah policy jalan, policy bisa sama tools itu bisa barengan ya. Tapi jangan sampai tools dulu baru nanti mendrive policy dan culture. Nah, ini penjelasannya. Kalau kita bicara culture, itu sebenarnya yang pertama saya tekankan itu ada transparansi. Transparansinya apa nih? Transparansi dari goals, objectives, kemudian milestone, sama ukurannya, ukuran kinerjanya. Kemarin juga selalu dibilang, ini gimana cara kita memastikan orang ini kerja? Kita Mohon maaf, Mas Andri ke-mute. Ya, ini sudah didengar lagi ya, semoga. Sudah. Baik. Sudah, Pak. Jadi itu dari transparansi. Jadi transparansi itu memastikan kita sebagai wakil perusahaan, managers gitu ya, CEO, executives itu diskusi pada platform yang sama dengan karyawan. Maunya apa, ukurannya apa, due date-nya kapan, targetnya apa saja gitu. Jadi sepanjang itu ada, itu sudah selangkah yang bagus. Kemudian komunikasi yang rutin. Saya sebutkan di grup WhatsApp tentang over communicate. Over communicate itu menurut saya sesuatu yang awalnya mungkin annoying ya. Annoying itu apa? Jadi mengganggu karena kita selalu mengulang hal yang sama terus ya, gitu. Jadi tapi hal ini penting untuk memastikan bahwa orang itu engage gitu. Karyawan itu engage dengan kita sebagai wakil perusahaan atau kita sebagai perusahaan. Engagement itu tidak bisa dibangun begitu saja, pasti ada komunikasi yang terus-menerus dan itu konsistensi itu dibutuhkan dalam working from home ini. Beda kalau misalnya kita di kantor di mana kita tuh interaksi mudah saja, kita datang ke depan, kita datang ke sampingnya, udahlah kita bisa ngobrol. Tapi kalau WFH tidak semudah itu. Jadi kita harus setup schedule, nanti saya akan jelaskan. Kemudian interaksi sosial penting. Interaksi sosial ini sayangnya di WFH ini berkurangnya lumayan drastis ya, kalau bisa dibilang secara ekstrim itu berubah. Nah, interaksi sosial ini tentunya sesuatu yang harus kita bina, karena bagaimanapun itu perusahaan itu kan sebuah organisme ya, organismenya yang dia harus tetap dinamis, dia harus terus berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, ini sesuatu yang harus dibina gimana pun caranya, dengan tools-tools yang kita punya gitu. Nah, setelahnya fleksibel. Fleksibel ini sayangnya sebuah culture yang saya pikir memang cukup berat ya diimplementasikan di Indonesia, karena bagaimanapun kita berada di lingkungan bahwa kita harus yakin orang ini kerja dari jam 8 sampai jam 5. Tapi kita di WFH ini kita butuh sebenarnya fleksibilitas gitu. Misalnya ada beberapa perusahaan yang saya tahu dia memastikan dia memasang misalnya monitor di laptopnya karyawan, sehingga begitu karyawan masuk laptop jam 5 ya argonya kerja gitu.
Kemudian ketika dia ke toilet misalnya atau makan siang, argonya berhenti. Nah, apakah kita mau di level seperti itu gitu, memonitor karyawan? Atau jangan-jangan sebenarnya yang kita butuhkan adalah memastikan bahwa output-nya itu sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Nah, itu pertanyaan yang saya pikir teman-teman bisa jawab itu. Nah, terakhir adalah empati. WFH ini tuntutannya jadi semakin tinggi, benar nggak teman-teman? Tuntutan WFH itu jangan-jangan lebih tinggi daripada ketika kita kerja di kantor. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan kita semua itu jangan-jangan empati salah satunya. Bagaimana kita berempati terhadap beban karyawan yang bisa jadi semakin tinggi, dan kondisi di rumah jangan-jangan pula gitu ya tidak terlalu mendukung untuk kerja dari rumah gitu. Kita tidak pernah benar-benar bisa tahu apa tantangan setiap keluarga misalnya. Jadi penting untuk punya empati di sini. Oke. Ups. Kemudian policy tadi saya sudah sempat bilang. Jadi ini sesuatu yang saya pikir teman-teman udah pasti akan fokus di sini gitu ya. Tapi beberapa hal yang saya mau tekankan, kayak misalnya ada di pertanyaan di grup WhatsApp, bagaimana policy untuk misalnya ada tambahan-tambahan lain nggak? Ya itu kembali sebenarnya ke bagaimana kita mendesain compensation benefit pada waktu kita sebelum WFH, dan bagaimana dengan WFH itu kita bisa compensate itu, gitu. Dan itu juga misalnya ada berhubungan dengan lembur. Kalau WFH itu bisa lembur nggak ya? Ya bisa aja gitu ya. Tergantung bagaimana kita desain sistemnya. Sistemnya itu bukan dalam arti kita bikin aplikasi atau apa, bagaimana kita set policy-nya misalnya. Untuk WFH kita clock in jam 8, pulang jam 5. Di atas jam 5 udah kita anggap lembur. Hal-hal seperti itu saya pikir ya kita pastikan itu sesuai dengan UU Ketenagakerjaan dan bagaimana kita merancang WFH ini. Nah, ada performance management. Tidak bisa dipungkiri yang namanya WFH, kita nggak bisa lihat orang yang kerja sama kita. Gitu ya. Jadi akan lebih simpel seandainya kita fokus untuk mengukur hasil kerja, alih-alih kita memonitor prosesnya, walaupun memang proses itu penting gitu ya. Tapi lagi-lagi karena kita itu sekarang di fase di mana kondisi bisa jadi tidak sama dengan yang dulu, jadi kita pun juga harus responsif terhadap perubahan itu. Oke, resources management cukup jelas. Nah, tools-nya nih. Ada communication, collaboration, saya pikir itu sudah self-explanatory, tapi saya mau cerita tentang yang terakhir ya, mungkin yang dashboard, paperless. Nah, dashboard ini penting ya. Dashboard ini jangan membayangkan sesuatu yang super duper keren, fancy gitu, enggak. Saya pikir ini lebih ke bagaimana kita bisa melakukan monitoring terhadap output yang di-deliver oleh karyawan gitu. Jadi ya, itu penting itu Pak. Ukuran ya, karena kita nggak bisa assess sesuatu yang nggak bisa kita ukur. Jadi ukurannya harus ada dulu. Terus kalau sudah ada ya kita pastikan kita bisa lihat itu. Nah, itulah namanya dashboard. Mau bentuknya dalam bentuk Google Drive atau Excel, no problem. Kemudian paperless documents ini penting ya, menurut saya penting dalam arti gini, banyak teman-teman yang yang berkutat dengan administrasi pasti akan berurusan dengan dokumen, gitu. Dan dalam beberapa kesempatan mereka pasti harus ke kantor untuk ngeprint lah, untuk mendokumentasikan hal-hal gitu ya. Nah, mungkin kita juga perlu pikirkan untuk bagaimana semua dokumentasi itu dalam bentuk paperless atau bahkan sampai di level approval-nya gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke mekanisme kontrol. Suara saya masih kedengaran ya? Masih? Oke. Masih. Ini ganti mic pakai clip on tadi. Baik. Jadi mekanisme kontrol ini barangkali bukan sesuatu yang baru yang teman-teman hadapi gitu ya. Tapi saya mau tekankan beberapa hal nanti. Ini ada 4 fase gitu. Set objectives, kemudian set jadwal komunikasi, mendorong kolaborasi dan track progress.
Oke, untuk yang objektif, ya smart objektif pasti, gitu ya. Mungkin saya nggak perlu harus terangkan smart itu apa, gitu ya. Teman-teman bisa googling sebentar untuk itu. Kemudian yang paling penting menurut saya ini yang kedua, ada kesepakatan antara karyawan dengan manajer tentang target, due date, dan cara monitoringnya. Ini penting untuk bisa build trust level di sini. Jadi tadi saya sudah sebutkan tentang transparansi. Nah, yang kedua levelnya adalah sepakat nih. Kalau saya punya target ini, saya bicarakan karyawan, oke, ini ada seperti ini. Nanti saya akan mengukurnya berdasarkan metrik A, B, C. Oke, karyawan setuju dengan itu. Jalan. Kemudian saya juga akan bilang tentang due date-nya. Ini yang berlaku untuk saya, tapi bisa jadi tidak berlaku untuk yang lain gitu ya. Tapi menurut saya, due date yang pendek ini mendorong progres. Dengan kondisi WFH ini akan lebih mudah ketika kita tahu update itu lebih cepat daripada misalnya panjang. Anggap mingguan lebih cepat daripada bulanan kan. Jadi saya lebih cepat tahu progresnya pekerjaan di mingguan daripada saya harus nunggu laporan bulanan. Misalnya seperti itu. Transparansi yang tadi saya sudah sampaikan itu juga mendorong kompetensi yang sehat. Akan ideal seandainya misalnya targeting itu semua tim tahu. Gitu. Tapi kan tidak semua orang bisa tahu targetnya orang lain atau permasalahan. Iya, itu pasti. Tapi ideally dalam satu tim mereka bisa tahu targetnya apa, due date-nya apa. Nah, kalau itu bisa terjadi, itu selain mendorong kompetisi juga mendorong akuntabilitas. Menarik lagi kalau misalnya teman-teman bisa breakdown task supaya prosesnya lebih terlihat di situ. Nah, ini nanti monitoringnya juga lebih mudah. Nah, jadwal komunikasi. Dalam WFH ini ada concern utamanya, aduh gimana saya tahu dia beneran kerja atau enggak. Gitu. Jadi oke lah tadi ada tools, tapi ya hal yang lebih mendasar, lebih sederhana adalah kita memastikan dengan cara apa? Communicate gitu ya. Ada jadwal komunikasi yang teratur, terjadwal. Jadi di forum itu juga ada sense of urgency dari karyawan untuk ngasih progres. Itu kalau sebenarnya kalau di kantor pun mereka menghadap ke laptop juga atasan kan tidak tahu apa yang sebenarnya dia kerjakan kan ya Pak ya. Betul. Saya pikir sih itu juga akan berlaku setelah pandemi ya, di mana kita sudah working from office. Jadi, tapi yang saya usulkan sebenarnya simple sih, jadwal komunikasi dan cara komunikasinya itu ini bahkan tidak menuntut waktu yang sangat lama. Saya usulkan komunikasi itu pendek aja, 15 menit gitu ya. Itu ada things to do-nya apa, mungkin dalam skala mingguan atau 3 harian atau apa, terserah gitu ya. Yang efektif seberapa sering, karena terlalu sering juga sekarang kan Zoom meeting terus lain-lain hampir satu minggu berkali-kali. Misal untuk koordinasi yang formal itu harus berapa? Betul. Nah, hal yang ideal itu enggak ada. Jadi ini sangat tergantung bagaimana dinamika timnya sih. Gitu. Jadi saya nggak bisa berkata untuk tim yang lain. Tapi untuk yang saya terapkan sendiri, misalnya saya terapkan 1 minggu dengan update hanya apa yang dikerjakan dalam minggu ini, apa yang sudah selesai, sudah, that's it. Terus kalau misalnya ada kendala atau tantangan di dalam mereka mengerjakan itu kita lakukan meeting sendiri. Di luar meeting ini. Jadi ini benar-benar meeting yang menuntut transparansi tiap anggota tim, dan menurut saya memang itu esensinya. Ketika satu orang anggota misalnya melihat bahwa ini kok things completed-nya udah banyak ya, gitu. Saya ketinggalan di beberapa hal. Ini kan sesuatu yang menarik ya, dan ini juga pasti akan mendorong sesuatu nih.
kalau misalnya orangnya kerasa gitu. Nah, saya selalu bilang tadi dalam scope tim, tapi kolaborasi dalam level individual itu pun bisa ya. Jadi jangan terpaku bahwa aduh ini kok ini ngomongnya dari tadi tim terus. Kadang-kadang kan kerjaan individual. Tapi kan kalau misalnya kita working from office from time to time pasti kita akan minta bantuan orang lain kan at some point. Jadi menurut saya sih kolaborasi ini bisa baik untuk kerja individual maupun kerja tim. Terus kolaborasi ini konsepnya benar-benar kolaborasi ya. Kita memastikan bahwa feedback itu direspon, feedback didengarkan, dan posisinya adalah gimana kita bisa cari solusi untuk itu. Tentu ada akuntabilitas bahwa ada yang ngerjain, misalnya ada kendala dan dia bermasalah ya dia accountable untuk itu. Tapi konsepnya adalah gimana kita bisa bikin solusi bersama. Nah, tadi saya udah cerita dikit tentang dashboard, jadi ini self-explanatory. Saya pikir ini nggak terlalu susah gitu ya. Tapi saya tekankan ada komunikasi lagi di sini, bahwa identifikasi hambatan dan tantangan itu dilakukan via one-to-one. Jadi sebisa mungkin one-to-one. Gitu. Karena setiap orang bisa jadi punya tantangan yang berbeda dan akan lebih baik kita tahu itu secara personal. Ya betul sih Pak, karena biasanya kalau lewat Zoom meeting lainnya tidak memunculkan wajah, terus pas kita mau koordinasi ya agak gimana juga sih, biasanya agak kesulitan walaupun komunikasinya juga lewat media online ya, tapi delivery-nya mungkin juga beda ya kali ya. Makanya harus one to one gitu ya. Dan one-to-one, selain itu tadi yang sudah dikatakan Mas Danang, ini juga penting untuk menjaga interaksi sosial kita sama tim kita sih. Jadi selalu ada personal approach yang dijalankan. Oh, sekarang bisa-bisa ini ya, maksudnya antara manajer dan karyawan bisa-bisa nggak pernah bertemu sama sekali karena ini WFH selalu ya. Jadi itu bisa kejadian ya? Sangat bisa kejadian. Bahkan kita udah nggak tahu teman tim kita udah brewoan atau udah kontrol. Iya. Oke. Terus kemudian karena banyak teman HR di forum ini, saya sampaikan bahwa peran HR ini kritikal ya. Yang pertama pastinya kita harus susun kebijakan bersama bisnis. Jadi nggak bisa semua policy yang berkaitan dengan working from home itu driven by HR gitu. Kemudian sosialisasi kebijakan tentu gitu ya, dan menyusun kebijakan penunjang itu apabila diperlukan. Fasilitator ini maksudnya apa ya fasilitator? Fasilitator dalam arti gini, beberapa bagian bisnis bisa jadi tidak terbiasa dengan mekanisme seperti WFH. Mute lagi Mas Andri. Oke, sorry, ke-mute. Ya, dinyalain Pak. Iya. Oke. Maaf, ini kenapa? Ya. Jadi fasilitator untuk memastikan bahwa policy itu bisa menggelinding, gitu. Dan salah satu yang paling penting adalah bagaimana si HR ini bisa memahami proses bisnis. Karena jangan sampai kita sebagai HR itu enggak paham ketika kita mau implementasi di salah satu bagian bisnis gitu. Ketika di jalan, wah ini policy nggak bakal jalan nih di tempat kita karena A, B, C, D, E. Gimana kamu mau jalanin? Nah, hal-hal seperti ini itu terjadi biasanya karena kita nggak paham. Kita sebagai HR itu kurang paham gitu. Jadi tuntutannya lebih tinggi. Setelah itu juga, nah ini yang sama pentingnya. Sudah jamak sekali terdengar bahwa banyak teman-teman karyawan yang burn out gitu ya waktu working from home, dan ini mereka juga butuh fan out, ngomong sama orang lain. Nah, burn out itu maksudnya seperti apa Pak? Mungkin burn out itu burnout itu mungkin kebakar matahari.
Enggak. Capek Jadi ya Pak ya? ya capek yang berlebihan. Ah, gitu. ya, Capek yang ya, berlebihan. capek. Kelelahan Capek luar kerja. biasa sampai dia udah nggak bisa mikir apa-apa lagi, atau bisa jadi nanti lead to stress and depression gitu ya. Itu banyak sekali sudah kita dengar kasus seperti itu. Nah, peran HR juga vital di situ, di mana kita membuka pintu selebar-lebarnya untuk karyawan supaya mereka bisa datang ke kita, bisa sharing apapun itu. Pun gitu ya, selama ada kendala komunikasi dengan yang misalnya dengan atasannya atau dengan tim yang lain, kita bisa bantu fasilitasi gitu. Jadi posisi HR itu sudah sangat kritikal ya di sini. Saya bilang sangat kritikal, dan dengan jargon yang sekarang HR sebagai business partner, nah inilah HR sebagai business partner. Contoh ini contoh. Saya cuma mau tunjukkan bahwa setting targetingnya itu bisa begitu rigid gitu ya, untuk memastikan progres. Kemudian reportingnya pun juga cukup komprehensif gitu. Kalau tidak dibilang rinci gitu, dan kemudian nanti ada weekly review dan progress update. Ini contoh saja. Nah, terakhir, oke. Sudah selesai. Oh, ini sudah selesai ya? Sudah. Oke, saya kira masih punya waktu. Oh enggak, ini sudah hampir ini ya. Oke, demikian tadi paparan yang ditampilkan oleh Pak Andri. Mungkin dari beberapa part-part yang disampaikan tadi masih ada beberapa yang rekan-rekan semuanya masih penasaran nih. Masih penasaran, maksudnya tadi di slide ada culture, terus kemudian ada policy ya Pak ya, ada policy, terus mau bertanya lebih detail lagi tentang itu, monggo sekalian bisa disampaikan. Sebenarnya saya sudah menyiapkan ini Pak Awe, pertanyaan, tapi ternyata di grup ini juga sudah banyak yang nanya, jadi saya langsung lempar saja ke ini ya, Siap. pertanyaan dari teman-teman yang ada di grup. Oke, kita coba dari paling atas dulu tadi. Sorry, saya cari ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Rio Sanjaya dari SMK Negeri 3 Pontianak. Ya. SMK juga ini ya Pak ya, WFH ya? Iya, muridnya di rumah semua gimana? Oh ya, betul, siap. Nah, ini pertanyaannya gini Pak. Bagaimana peran karyawan di masa pandemi COVID-19? Apakah yang terkena PHK bisa menjadi bekerja secara online yang disebut dengan karyawan online? Pertanyaan itu pertanyaan nomor 1 tadi Pak. Sudah ini paham belum? Saya apakah bisa menjadi pekerja secara online? Oke. Yang di PHK apakah bisa? Nah, itu pertanyaan nomor 1. Terus kemudian pertanyaan keduanya adalah bagaimana cara memantau karyawan yang bekerja via online atau di rumah? Ini sebenarnya sudah terjawab tadi ya, sudah terjawab tadi, tapi mungkin di remind sedikit aja Pak. Jadi seperti yang tadi saya bilang, istilah memantau atau monitoring itu sesuatu yang kita harus hati-hati juga ya untuk menggunakan kata itu. Jadi kalau misalnya kita tidak jelas untuk set targetnya, untuk menjelaskan kerjaannya apa saja, delivery-nya, maksudnya targetnya apa saja, kemudian kapan harus di-deliver, ya kita pasti nanti akan kesulitan untuk memantau. Gitu pun ya. Sebenarnya kalau misalnya gini, kasarannya misal kita kasih CCTV di depan gini ya, tapi tanpa ada target, tanpa ada apa juga percuma saya aja. Saya tidak bilang bahwa itu sesuatu yang tabu untuk dilakukan, tapi coba sekarang kita bayangkan kita ada di posisi di mana kita ngadep laptop kita itu diinstal software yang monitor pergerakan kita selama mungkin sekitar 8 jam. Waduh. Di belakang kita ada aplikasi kayak dua gitu ya? kamera di mana ketika kita nanti mau pipis pun kita harus melambai dulu ke kamera. Saya pikir sih itu bisa dilakukan, tapi apakah itu sesuatu yang menghormati karyawan kita? Itu ada batas hak privacy ya Pak ya juga di situ ya. Iya, betul. Oke, tadi berarti untuk pertanyaan pertama tadi
bagaimana cara memantau karyawan yang bekerja via online, ya itu tadi ya bisa ya. Ya. Dengan tools tadi juga bisa, dengan set Pasti, target yang tadi pasti. juga pastinya ya. Bagaimanapun kita tetap butuh tools. Perkara toolsnya itu nanti kita cari dari Gamatechno atau dari tempat lain, bisa Gamatechno juga kebetulan punya kan. Tapi perlu diingat tadi ya, sebelum ke tools tadi, Bapak Ibu atau rekan-rekan semua juga harus ke yang 2 poin sebelumnya, membangun culture juga, terus melihat policy juga, itu penting. Kalau cuma tools ya itu enggak akan jalan. Exactly. Begitu Bapak Rio Sanjaya, semoga ini masih ada satu yang tadi belum dijawab, apakah yang terkena PHK bisa bekerja secara online? Ya bisa ya. Ini pertanyaan saya bingung, tapi saya jawab sih bisa aja. Bisa ya. Misalnya nih, bekerja online kan sekarang banyak sekali Pak. Maksudnya dalam lingkup apa saja kan juga bisa bekerja secara online. Ya, betul, ya. betul. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ini mohon maaf ya, mungkin tidak semuanya nanti akan dibacakan. Nanti yang belum dibacakan dan dijawab di sini akan dijawab oleh Pak Awe nanti setelah acara, mungkin di grup juga bisa ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua ini dari Bapak Ibnu dari Pelayaran Bahtera Adiguna. Oke, salam buat Pak Ibnu di Pelayaran Bahtera. Pertanyaannya adalah seputar tools Pak Awe. Seputar tools ya. Mengingat pandemi sangat sulit untuk mengatur anggaran dan keuangan, apakah ada tools atau platform yang free untuk communication dan collaboration kepada pegawai? Ini ya, karena ini ya, karena kita semua kan terdampak ya Pak ya, terdampak, terus kemudian untuk mendapatkan tools atau platform yang free itu kan juga agak susah nih. Nah, apa nih untuk tool communication dan collaboration yang Pak Andri atau kita pernah pakai itu kira-kira bisa di-share ke Pak Ibnu nggak? Ya, ini saya berkata hanya untuk pengalaman saya sendiri ya Pak, jadi saya nggak bisa bergantung untuk ke perusahaan lain. Bisa jadi perusahaan lain punya tools yang lebih cocok. Tergantung industrinya juga. Tergantung industrinya, betul. Untuk di Gamatechno sendiri itu kita punya beberapa tools untuk communication gitu ya. Kita memanfaatkan yang free tadi yang seperti disampaikan sama Pak Ibnu. Ada untuk communication ada Zoom, ada Google Meet, kemudian kita juga punya Awor tuh, namanya Awor. Oke, yang mungkin yang di sini yang dimaksud bukan cuma communication dan komunikasi secara ini, bukan Zoom, tapi lebih ke tools untuk ininya ya, kolaborasi, task monitoring, mungkin semacam itu kali ya? Iya. Jadi kalau task monitoring untuk sama tadi collaboration tools-nya itu ada beberapa yang kita pakai. Yang paling sederhana itu masih pakai sharing gitu ya, file sharing. Kemudian naik ke level ada tools untuk project management sendiri kita. Apa Pak namanya Pak? Namanya ada pm.gamatechno itu. Oh, pakai ini ya, Active Collab ya? Active Collab. Kemudian ada juga untuk monitoring anggaran itu juga ada kita. Namanya Iburo. Ini saya sebut brand nggak apa-apa ya, Mas Danang ya. Terus selain itu juga ada kita develop tool sendiri sih, maksudnya itu sifatnya berbasis Excel aja, tapi itu bisa di-share semua orang, bisa diupdate semua orang, dan Excel itu nanti jadi feed ke Google Studio namanya. Oke, ini agak iklan dikit nggak apa-apa ya. Untuk ini kan free juga, soalnya free juga. Nah, untuk rekan-rekan yang mau semacam tools monitoring atau monitoring pekerjaan loh, bukan monitoring karyawannya ya, tapi monitoring task, monitoring pekerjaan, terus task list itu bisa menggunakan aplikasi Pakaryo. Monggo di-download aja di Google Play, itu ada gratis, itu maksimal untuk 5 karyawan. Monggo dicoba dulu juga nggak apa-apa. Oke, sudah ya, dari Pak Ibnu tadi sudah terjawab. Ada beberapa tools yang bisa digunakan, free juga itu tadi yang sudah disebutkan. Kalau masih kurang puas nanti bisa langsung via grup ya. Oke, banyak banget ya ternyata ya. Oke.
Oke. Sebentar. Apakah sudah ada yang dipilihkan ini? Oke, dari bank ini Pak. Kita coba lihat dari bank ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Yusarnas. Halo Bapak Yusar. Dari Bank Banten. Ya. Dari Bank Banten. Wah, ada dari Bank Banten juga di sini. Persoalan WFH di Indonesia adalah sesuatu yang baru. Ya. Betul, sesuatu yang baru ya WFH ya. Bisa dibilang begitu. Nah, betul. Meskipun sudah berjalan selama setahun, hanya saja masih banyak karyawan yang masih salah dalam mempersepsikan WFH itu sendiri. Ya. Nah, bahkan sampai saat ini, dari Mas Yohanes sendiri, bagaimana cara memberikan pengertian terkait hal tersebut? Ini semacam culture shock ya. Iya. Biasanya ngantor tiap hari, terus di rumah bisa leha-leha, bisa ngapain. Ini mungkin yang belum terbiasa nih karyawan-karyawan. Iya, saya pikir ini kendala yang saya akan bilang itu 99,9% dihadapi. Ya, Jadi bohong kalau kita nggak ngadepin itu juga. Nah, terus apa yang dilakukan? Tadi saya sebutkan tentang over communicate. Jadi orang Jawa bilang jueh gitu ya. Jadi kita sampai di fase di mana kita harus mengulang-ulang itu. Diulang-ulang terus berarti ya? Ada repetisi, ada komunikasi terus-menerus ke karyawan. Apakah itu jadi dianggap sesuatu yang aduh ini mengganggu sekali? Iya, bisa jadi memang mengganggu, tapi kita tetap harus lakukan. Dan jangan membebankan semua di HR gitu. Jadi makanya saya bilang bahwa salah satu peran yang paling krusial di WFH ini justru bukan HRD, bukan orang HR, tapi manajernya sendiri. Kita selalu harus tekankan itu terus-menerus dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai meeting, berbagai koordinasi, atau bahkan sambil makan siang virtual bareng gitu. Tapi intinya jangan sampai kita capek untuk mengkomunikasikan hal itu. Tapi ini kan bukan anak orang maksudnya bukan seperti anak kecil yang harus dikasih tahu berkali. Oh iya, saya paham. Ada ini enggak Pak, ada tahapan atau waktu yang diperlukan biasanya misalnya ketika menghadapi culture shock itu biasanya ngantor diawasi setiap hari, ketika di rumah mungkin ya ada pro dan cons-nya, tapi pengertian ya benar tadi Pak Yusar ini bilang bagaimana memberikan pengertian, kan berarti dengan menanamkan culture WFH itu sendiri ke si ini ya karyawan tadi, ada tenggat waktunya nggak sih yang harus kita capai sampai karyawan itu ada di level seperti itu? Sayangnya nggak ada sih. Nggak ada, ya? Saya akan bilang bahwa ini itu adalah exercise buat semua orang, dari si level eksekutif sampai level karyawan. Terus apakah ini bakalan ada nggak sih caranya? Ya nggak ada. Itu cara yang berlaku seperti tadi yang saya bilang itu bisa jadi tidak berlaku di itu. Itu pentingnya kita tahu tentang tim kita. Oke. Misalnya anggaplah Pak Bejo gitu. Pak Bejo ini mungkin levelnya nuwun sewu misalnya SMP. Tentu kita tidak bisa ngomong targetmu itu gini-gini harus selesai nih, due date-nya ini. Wah, dia nggak akan nyambung. Tapi semisal gini, kita ubah komunikasinya, Pak Bejo tolong kerjakan A, B, C, D, E. Nanti saya diinfo kalau Bapak udah selesai A, B. Oke, berarti dari strategi atasan sendiri ya yang bisa ini ya. Nah, ini levelnya mungkin berbeda. Jadi kita bicara tentang change management. Okay. Dan change management itu kalau kita bicara di sini, saya pikir nggak akan selesai sampai besok pagi. Kita cukup dulu sebentar. Ini saya akan mengembalikan lagi ke rekan-rekan semua. Sebenarnya kami menyediakan waktu 1 jam ya, dari jam 2 sampai jam 3. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Kira-kira akan kita lanjut sebentar lagi, boleh? Monggo komen di grup atau komen di ini ya, karena masih ada beberapa pertanyaan yang belum terbaca nih. Oke, ada yang lanjut. Oh siap, langsung kita lanjut Pak Andri. Masih siap? Siap. Oke. Baik, walaupun saya ini di order hanya 1 jam,
Oke, nanti ditambah inilah Pak. Oh siap Pak, dari, siap. dari belakangnya ditambah lah. Oke, masih ada pertanyaan juga ini dari tetangga kita nih Pak di Jogja juga. Oh, Dia oke. Iya. di IT juga dari Niaga Hoster nih Pak. Oh siap. Zidni, ini Mbak atau Mas kurang tahu nanti monggo di klarifikasi saja di grup ya. Ini pertanyaannya adalah bagaimana cara mengukur culture berhasil diaplikasikan atau tidak dalam perusahaan? Ya, itu pertanyaannya Pak. Bagaimana cara mengukur culture berhasil atau tidak? Oke. Dan ada satu lagi tambahannya Pak. Ya. Adakah tools untuk mengukur culture? Wah, ini pertanyaannya bisa dibilang susah ini. Susah ya. Susah. Saya sebagai orang yang sudah lama gitu ya di HR, saya akan bilang bahwa culture itu sesuatu yang kita rasakan. Jadi feelingnya gitu ya. Tapi apakah itu sesuatu yang measurable? Ada beberapa hal yang kita bisa ukur gitu ya. Kalau kita atau bicara ada culture, metodologi khusus Pak buat mengukur culture itu? Ya baik, tapi ini agak off ya dari WFH ya. Saya harus bilang ini. Agak off dari WFH ya? Agak off, maksudnya culture secara umum ya. Ini mungkin culture ini kita persempit aja ke culture WFH lah. Misalnya kita memang sedang membahas masalah itu, berarti culture WFH. Gini, jadi culture itu pasti kan sesuatu yang anggap budaya organisasi itu kan sesuatu dari atas dulu lah, anggaplah itu dari awang-awang dulu, terus kita turunkan ke bawah. Dari penurunan itu kan ada key behavior namanya. Key behavior. Jadi kalau kita bicara, anggaplah misalnya salah satu bagian dari budaya organisasi itu adalah agile misalnya. Nah, agile itu turunannya apa? Turunannya itu maksudnya key behavior-nya apa yang kita mau cek di situ. Bagaimana kita bisa ngomong misalnya karyawan itu agile atau enggak? Gitu kan, kalau culture gitu kan. Itu bisa melalui penilaian apa biasanya ketika kita menilai rekan-rekan sendiri apa namanya? Bisa. Salah satunya tentunya via performance appraisal. Ya. Performance appraisal bisa aja menyertakan dengan poin-poin yang tentunya disesuaikan dengan culture itu tadi. Misalnya culture-nya misalnya pengen culture untuk tahun ini digital semuanya go digital, bekerja dari rumah tapi result-nya oke misalnya. Nah, itu ada parameter-parameter yang harus ini ya Pak ya. Memang sih pengukurannya bisa aja sesimpel dengan survei misalnya. Survei. Questionnaire. 360 degrees evaluation itu juga mendorong orang untuk bisa ngomong ya sesama peers-nya. Jadi apakah itu sesuatu yang bisa diukur? Bisa, asal kita tahu key behavior-nya. Itu aja sih. Key behavior ya. Iya. Nah, itu tadi Mbak atau Mas Zidni tadi key behavior. Jadi kita menentukan dulu key behavior yang mau dijadikan sebagai alat ukur untuk tools tadi ya. Oke, kita lanjut lagi ya Pak. Masih ada waktu. Sebentar. Ini kayaknya beberapa pertanyaan masih hampir sama sih Pak. Iya. Oh ya, ini nanti misalnya kita nggak bisa menjawab di sini, ada yang membantu ya nanti ketika teman-teman mungkin sudah punya jawaban yang lebih oke lagi, boleh dibantu kita di grup, setelah itu kita komunikasi di situ ya. Siap. Ini ada di chatnya Zoom juga, ini dari Pak Riza, ini menarik juga sih. Oh, coba Pak dibacain Pak. Yang mana ya? Bagaimana menyikapi karyawan yang sifatnya semi lapangan sehingga ketika diberlakukan WFH tentunya sangat terdampak dalam produktivitas, terkhusus target ya. Semi lapangan Pak. Lapangan itu gimana ya maksudnya? Iya, semi lapangan misalnya dia itu mungkin tim lapangan yang sering bekerja di luar juga, misalnya kayak sales, tapi mungkin setengah-setengah seperti itu mungkin kali ya Pak. Pak Riza. Pak Riza ini dari mana, tidak menyebutkan instansinya? Ya. Tapi malah menurut saya menariknya begini, kalau teman-teman lapangan itu targetnya malah justru udah visible di depan nih. Itu sesuatu yang udah pasti bisa diukur angkanya, jumlahnya. Bahkan itu dipenuhi dalam misalnya harian atau 2 harian atau mingguan itu sudah ada biasanya. Jadi apakah mereka itu
achieve atau enggak itu sangat relatif lebih mudah diukurnya gitu. Jadi kalau misalnya WFH, jangan-jangan mereka sebenarnya nggak perlu ngantor malahan gitu ya. Sepanjang mereka bisa report online gitu dengan tools apa saja gitu yang diminta oleh perusahaan, saya pikir monitoringnya malah bahkan lebih mudah. Nah, ini ada dari Pak Didik juga menginfokan ada OCA itu, Pak. Organizational Culture Assessment. Nah, itu juga terima kasih buat Pak Didik juga ya di sini. Oke, tadi sudah ya. Oke, ada request juga ini boleh jawab pertanyaan Mbak Nisa nggak apa? Oke, karena tadi Mbak Nisa di awal awal kita sudah mention tadi ya. Oke, akan kita jawab ya Pak. Ini di grup Pak. Oh, di grup ya. Oke. Dari Mbak Nisa, ini dari PT Transisi Teknologi Mandiri. Halo Mbak Nisa, salam kenal. Pertanyaan yang ingin disampaikan itu adalah bagaimana cara yang efektif untuk melakukan proses rekrutmen karyawan selama WFH. Bagaimana cara yang efektif ya Pak untuk melakukan proses rekrutmen untuk mendapatkan kandidat yang sesuai dan berkualitas. Ya, oke. Terus kemudian selama ini saya merekrut karyawan dengan wawancara melalui WhatsApp call dan nanti diberikan beberapa soal tes untuk dikerjakan oleh kandidat. Ketika karyawan tersebut WFO, ternyata dia tipikal introvert. Jadi kayak beli kucing dalam karung ini, Pak. Ternyata dia tipikal introvert, jarang bergaul dan pendiam. Sementara pekerjaan yang dia kerjakan membutuhkan teamwork yang bisa aktif untuk berkomunikasi. Nah, intinya bagaimana cara rekrutmen karyawan secara online, tapi juga mendapatkan kualitas yang sama seperti kita melihat face to face kayak gini kan, oh ini introvert atau extrovert atau apa kan langsung ketahuan. Kalau di online memang agak susah. Saya juga udah mengalami sendiri. Oke. Gimana ini Pak? Ya, saya tuh bohong kalau misalnya saya bilang saya tahu caranya. Karena bagaimanapun behavior itu kan sesuatu yang kita nggak bisa ukur hanya dalam a glimpse of itu ya. Tapi itulah tantangannya menurut saya. Jadi ini exercise untuk kita semua untuk bisa beradaptasi dengan cepat gitu untuk menghadapi ini tantangan. Jadi kalau misalnya kita selama ini sudah terbiasa dengan mekanisme ABCDE untuk non WFH, jangan-jangan ABCDE itu jadi ABCDE aksen gitu. Contohnya saya tidak bisa melakukan misalnya fokus group discussion nih dengan efektif. Berarti kita perlu cari cara, gimana cara melakukan focus group discussion gitu untuk cari tim player, anggaplah seperti itu. Atau kita bisa aja beralih ke assessment online gitu untuk menilai behavior, personality. Itu ada beberapa saya lihat di internet yang dia menawarkan assessment online yang evidence based gitu ya. Karena bagaimanapun assessment online itu banyak, tapi yang evidence based itu nggak banyak gitu. Atau bahkan pseudoscience. Mungkin di sini tadi kan pertanyaannya mungkin lebih ke ini ya, sebenarnya Mbak Nisa ini mencari orang yang lebih ke terbuka, tapi dia dapatnya yang introvert. Nah, dari misalnya ketika kita pakai tool Zoom atau WhatsApp call melalui video, apakah tidak bisa langsung di ini ya Pak? Maksudnya kita langsung melihat karakteristik atau kepribadian orang, atau perlu dengan metode tambahan dengan tes psikologi mungkin untuk menentukan ini bisa atau jadi apa gitu. Bisa jadi. Jadi hal-hal yang kita mungkin tidak berhasil di awal itu kita memang perlu cari cara ya. Kalau tadi masalah introvert dan lain sebagainya, anggap kita nyari programmer lah ya. Tadi ada tes teknis saya dengerin seperti itu. Apakah di level apa misalnya dia harus bekerja sama dengan orang lain? Apakah itu perlu komunikasi yang sifatnya lisan atau sebenarnya komunikasi yang bersifat chat aja bisa gitu.
Dari pengalaman saya di perusahaan IT, saya berarti di perusahaan IT itu sudah dari tahun 2012 gitu ya. Saya akan bilang bahwa orang-orang yang bekerja sebagai programmer memang punya cara-cara yang unik untuk berkomunikasi gitu. Ya, jangan-jangan kita yang perlu kita tahu adalah bagaimana sebenarnya mengembangkan metode komunikasi yang match dengan kandidat-kandidat yang akan apply untuk posisi itu gitu. Karena kita tidak bisa misalnya mengharapkan gitu ya 100% orang-orang yang suka coding bakalan suka ngomong juga. Gitu. Jadi uniqueness seperti itu yang harus di capture gitu. Dan tentunya akan lebih bagus lagi kalau misalnya perusahaan itu state itu di awal bahwa kita akan menuntut Anda untuk benar-benar banyak bekerja dengan orang lain gitu. Kira-kira apa yang akan. Nah, hal-hal seperti itu bisa sebenarnya kita dapatkan via interview sih. Oke. Kita masih punya, kita batasi sampai 3:30 saja ya. 3:30 masih ada beberapa pertanyaan juga. Terima kasih yang sudah membantu jawaban di chat juga di ini ya, di Zoom. Ada beberapa yang pertanyaannya cukup bagus ini Pak, dari Mbak Heni di InnoLabs kemarin juga sudah absen ya di ini juga dari Jogja juga kalau tidak salah ya. Pertanyaannya, di WFH bisa menerapkan lembur, akan tetapi lembur itu bisa kita pantau lewat apa? Apakah cukup percaya dengan karyawan bilang bahwa dia lembur atau bagaimana? Selain memasang monitor di laptop, solusi lainnya seperti apa? Wah, ini memasang monitor di laptop juga ini Pak. Wah, keren ini. Itu. Iya. Lembur itu tujuannya apa? Jadi kalau kita menerima permohonan lembur gitu ya, itu apa yang dia harus deliver? Oke, berarti sebelum lembur itu sendiri perlu di state nanti outputnya apa gitu ya? Iya. Nah, kalau output itu terdeliver gitu ya, pastinya kita bisa percaya bahwa dia memang mengerjakan hal itu. Gitu. Oke, mungkin kalau InnoLabs ini di bidang IT ya? InnoLabs ya? Ya kemarin saya sempat lihat sebenarnya IT. Nah, kalau IT kan sebenarnya lebih gampang karena ada tools untuk monitoring pekerjaan juga. Misalnya kayak programmer, pasti ada sesuatu yang disubmit, malam ini harus commit atau apalah apa gitu. Itu kan harus ada. Tapi untuk yang administratif misalnya apa Pak? Harus di state ininya ya? Ya, ini menurut saya penting ya. Dan itu di luar WFH pun juga berlaku bahwa setiap permohonan lembur itu kan tuntutan kita yang pertama adalah lembur itu untuk apa dulu. Oh ya betul, karena lembur nggak selalu WFH juga. Karena lembur itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak disarankan toh. Terjadi dalam keadaan memaksa di mana memang orang itu kerjaannya belum selesai. Oke, ya berarti memang perlu dideskripsikan lembur itu untuk apa. Kemampuan karyawan kita untuk mendeskripsikan itu juga penting dan itu harus didorong juga. Bagaimana kita bisa mendorong karyawan untuk lebih transparan ketika Pak saya minta lembur, oke, apa yang kamu harus kerjakan? Silahkan di list, nanti kita akan review bareng-bareng. Keesokan harinya bisa jadi gitu. Oke. Nah ini ada beberapa juga yang menjawab di ini bisa pakai time doctor ya, itu karena men-tracking dari komputer atau laptop. Nah, mungkin untuk pekerjaan yang sifatnya dia memang bekerja di laptop, mungkin bisa. Tapi untuk manufaktur, untuk konstruksi dan lain-lain yang di lapangan, ya memang gimana Pak cara? Ya, manufacture itu jelas volume production itu ngaruh gitu ya. Saya pikir itu mudah gitu ya. Yang saya pikir relatif menantang itu justru di jasa ya. Jasa mungkin ya. Kita bilang misalnya financial service misalnya. Nah, kadang saya nggak bisa berbicara untuk teman-teman yang di luar itu ya, karena pengalaman saya mungkin tidak sebanyak itu gitu ya. Tapi setiap kali kita menerapkan sesuatu itu pasti ada exercise-nya kan. Exercise-nya itu akan berulang dan kita harus adaptif terhadap itu. Ketika misalnya kita udah menerapkan 1 tahun itu, pastinya itu kita sudah punya pola. Dan pola itu sebenarnya yang kita perlu pelajari. Apakah sesuatu yang berulang ini bagus atau enggak ya. Kalau yang
jelek dan berulang, berarti ini sesuatu yang kita harus address di policy selanjutnya. Oke, Gitu. ya. Oke, itu tadi jawabannya dari Pak Andri. Mungkin kalau belum belum yakin lah atau belum ini nanti bisa ini via WA lagi. Lanjut ya ke beberapa pertanyaan lagi. Masih ada waktu sekitar 1/4 jam lagi. Ada dari Dani Ernadi, perusahaan Amanda Brownies. Ya. Enak ini Pak ya. Pernah Pak? Mantap. Wah, pasti. Amanda Brownies. Halo untuk Mbak Dani. Kita salah satu pelanggan dari Amanda Brownies. Oke, pertanyaannya. Adakah software untuk mengontrol pelaksanaan WFH? Ini kayaknya sama kayak tadi ya? Banyak. Oke, mungkin saya bisa bantu jawab kali ya untuk Mbak Dani. Kalau misalnya pekerjaan yang mau dikontrol itu pekerjanya atau karyawannya lebih mobile atau berbasis dengan lokasi atau hari ini tasnya ngapain 1, 2, 3, 4 atau beberapa. Ini bukan iklan ya, tapi beberapa kemarin kita baru membahas juga. Kita pun pakai. Kita pun juga pakai. Kita mengembangkan sendiri dengan nama Pak Karyo tadi. Rekan-rekan bisa melihat juga di YouTube akunnya Gama Tekno ada penjelasannya bagaimana aplikasi itu bisa digunakan untuk tracking karyawan, khususnya untuk karyawan lapangan, terus kemudian untuk teknisi di luar lapangan. Jadi bisa bikin activity apa hari ini, terus kemudian bisa juga di checklist setelah itu ada keamanan berbasis lokasi ya Pak ya. Jadi misalnya hari ini saya harus ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C, nanti bisa check in di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan itu. Ada juga tanda tangan digital juga. Itu untuk sedikit memberikan gambaran kira-kira bisa digunakan. Tapi kalau ini soalnya pertanyaan tidak spesifik untuk apanya? Untuk apa? Untuk karyawan apa? Kalau misalnya karyawannya adalah karyawan lapangan, itu bisa jadi satu solusi buat Mbak Dani di Amanda Brownies. Oke, mungkin saya buka pertanyaan live ya, biar lebih seru kali ya. Tidak membaca semua. Siap. Mungkin untuk Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang mau bertanya secara live, monggo langsung pakai apa ya? Mengangkat jari ya? Raise hand, pakai raise hand. Nanti operator kami akan membuka ininya screen-nya. Monggo kalau ada yang mau langsung bertanya kepada narasumber. Ya. Oke, 1, 2, 3 tidak ada. Sudah ada yang raise hand belum? Belum ya Mas Dimas ya? Belum ada, oke. Ini kayaknya malu-malu semua kalau mau lewat ini. Pertanyaan saya tadi kurang jelas, apa boleh tanya langsung? Oh, boleh sekali, monggo dipencet yang ada gambar tangannya. Sudah? Sudah ya? Sudah. Oke, monggo dibuka. Ya, silahkan Pak. Kalau bisa Rio. Pak Rio dibuka videonya biar kelihatan gantengnya. Dari Pontianak. Di unmute dulu. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Wah, sudah Pak. Sudah, Monggo silakan Pak. Tetapi ini kameranya kayaknya masih belum terbuka ya di sana karena ada itu kendala sedikit. Oh ya, ya? nggak apa-apa, Baik, nggak baik. apa-apa. Oh iya. Tadi kan ada pertanyaan selanjutnya itu, tapi kayaknya Mas salah membaca kali. Nah, pertanyaannya itu Nah, bisa diulangi lagi Pak. ya, bagaimana cara memantau atau mengkoordinir karyawan yang bekerja via online atau dari rumah oleh si direktur perusahaan. Itu saja. Oh, ya. Tadi terima berarti ada yang kelewat ya Pak ya. Oke. Ya, jadi cara untuk memantau pekerjaan online gitu ya. Benar, seperti itu. Betul. Ya, sudah dikonfirmasi sama Pak Rio Sanjaya. Ya, kalau kita nih berarti kita bicara tools ya. Murni bicara tools. Bentar, ini Pak Rio ada di instansi mana, perusahaan apa, atau karyawannya lebih ke apa ya Pak ya?
Saya di Sekolah Menengah Kejuruan 3 Pontianak. Oh, yang Oh tadi. ya tadi Ya, ya. ya, Oh ya, ya. ya. Ya, soal pertanyaan pertama tadi. Siap. Iya, iya. Baik, Pak. Kalau ini lebih ke tool, sebenarnya banyak sekali software di internet yang fungsinya untuk memonitor kegiatan secara online, gitu ya. Nah, tapi balik lagi, apa yang sebenarnya kita mau monitor, gitu. Apakah kelihatan kerjanya, gitu, atau kelihatan hasil kerjanya? Betul ya. Karena itu beda ya. Ini ada dua hal yang mendasar sih yang kita. Tadi saya sampaikan tentang culture. Jadi kalau kita mau percaya sama karyawan, yang perlu kita tanya sebenarnya hasil kerjanya. Gitu. Memang kita tidak bisa lihat orang itu kerja apa enggak, tapi hasil kerjanya ada apa enggak. Oke. Nah, Kalau kita lihat lagi di study case itu kan adalah SMK ya. SMK mungkin buat para guru misalnya ya Pak. Untuk guru SMK atau nggak mungkin kan buat murid nggak mungkin. Misalnya kita ambil saja buat inilah buat guru-guru yang lain mungkin ada yang perlu mengawasi dari kepala sekolah atau apa ini benar kerja nggak di rumah. Nah, guru itu tugasnya apa setiap hari misalnya resultnya udah ada ini. Nah, yang jadwal mengajar pasti udah jadwal ada. mengajar Terus kemudian jadwal koreksi pasti udah ada sekian betul. Assignment yang harus dia koreksi. Terus jadwal ketemu dengan orang tua seandainya ada. Nah, jadwal itu ada apa enggak? Nah, yang jadi pertanyaan tadi sepertinya ada enggak yang untuk memonitor itu secara online gitu. Monitor online itu bisa aja cuman pakai email bahkan gitu ya. Gitu misalnya ya? Di akhir minggu atau di awal minggu gitu. Itu dari target misalnya jadwal mengajar terpenuhi 100%, dia terpenuhi misalnya. Terus selain jadwal kerja, jadwal koreksi, yang assignment yang dia harus bikin berapa assignment, terus jadwal berapa jumlah koreksinya. Ini sih saya membayangkan aja ya di SMKN seperti apa. Kemudian selain itu administratifnya apa lagi? Nah, semakin kita menentukan ukuran, semakin mudah kita mengukur gitu. Tapi kalau kita tidak punya ukuran, itu akan balik bagaimana ini kerja nggak sih orang ini gitu. Kita nggak bakal tahu. Oke. Gitu. Ya, berarti toolsnya itu ada beberapa ya yang bisa digunakan. Yang penting adalah parameter. Bahkan tadi misalnya kalau misalnya bukan guru bagaimana gitu ya. Kalau bukan guru, pekerjaan dia apa? Kita berangkat dari job desk nih, berarti kita tarik mundur lagi. Nah, ini ada penjelasannya. Seorang guru mengajar secara daring di sekolah, lalu kepala sekolah ingin memantau para guru yang menerapkan pembelajaran WFH. Tinggal join aja berarti kepala sekolah. Tapi kan nggak mungkin join ke beberapa guru, Pak. Gurunya kan nggak cuma satu. Guru SMK ada beberapa, masa mantau terus kan ya tidak mungkin, Pak. Kalau itu bersifat daring dan dia harus mengajar daring, ya otomatis kalau saya nggak tahu ya, ada tools apa yang bisa memonitor Zoom itu nyala apa enggak. Ada gitu. Monitas nih Pak, dari Pak Orlando. Oh lah, ya itu ada Monitas tuh. Nah mungkin ada sharing dari teman-teman. Tapi kalaupun diberlakukan itu setiap hari, dimonitor terus laptop atau ininya, apakah itu juga akan efektif nanti di akhir ini ketika output yang dihasilkan? Nah itulah Pak, maksudnya jangan sampai kita itu terfokus pada monitoring, tapi nggak meletakkan dasar yang bagus gitu di awal. Nah, setuju itu Pak. Culture-nya itu. Gitu. Kemudian policy-nya seperti apa. Karena kalau kita cuman concern di tools ya seperti tadi saya bilang, ini tiga hal yang menjadi dasar untuk desain WFH itu nggak bisa satu lebih penting daripada yang lainnya. Gitu. Oke, mungkin ini ya Pak, nanti kalau nanti Pak Andri bisa membantu Pak Rio ini secara tatap muka atau sebatas yang saya tahu ya tentunya, karena kan tidak semua masih ada beberapa tools misalnya saya paham gitu. Oke Pak Rio, mohon maaf nanti kita jawab via ini ya, via grup juga boleh nanti di ini. Oke, karena waktunya sudah mepet dan ini terakhir aja lah. Bagaimana
jika justru HR tidak berfungsi dan tidak kompeten? Ini dari Fatia, instansi Mizuho. Wah, ini jawabannya bukan saya yang harus jawab ini. Kalau misalnya tidak berfungsi, ya berarti ada memang yang salah gitu ya. Yang salah di mana ya? Mari kita cek internal gitu. Bagaimana kontrol terhadap HR-nya, bagaimana setting targetnya, bagaimana job desk-nya, jelas nggak? HR-nya dipecat ganti yang kompeten. Saya sih akan cenderung muter dulu gitu. Jangan sampai solusi paling cepat itu, Pak. Karena gini, tolong dipahami juga. Kadang HR ini kan perlu beradaptasi juga terhadap situasi yang baru ini, dan biasanya yang punya impact pertama kali adalah policy, dan policy selalu diberikan oleh HR lah, siapa yang mengawali pasti dari HR. Jadi tolong dipahami bahwa kompeten atau tidaknya kita perlu review dulu gitu, tapi hati-hati gitu, tentunya sih itu. Oke, mungkin waktunya sudah mepet. Pertanyaan masih berubul ya? Masih, nanti kita jawab via inilah kalau bisa. Oke, rekan-rekan semuanya, terima kasih atas joinnya hari ini. Harapannya nantinya ketika ada event-event dari teman-teman di sini, misalnya punya event HR atau apa, boleh nanti di-share ke WA juga. Ini kalau bisa sudah ada sekitar 170 perusahaan yang bergabung di situ, dan semuanya mungkin dikumpulkan dalam wadah yang sama, yaitu di HR. Monggo nanti kalau mau di rename grupnya, terus kemudian digunakan bareng-bareng, atau nanti siapa yang bisa bersedia untuk menjadi admin di situ juga nanti akan kita tambahkan. Semoga nanti grupnya juga bermanfaat. Teman-teman semua bisa sharing terkait dengan HR. Oh ya, terus untuk rekan-rekan semua juga yang misalnya berkenan untuk berbagi, misalnya tadi tentang tools yang lebih detail lagi, seperti tadi ada tools-tools yang mungkin kita tidak tahu, boleh kita berkolaborasi, nanti kita bikin acara serupa lagi ya Pak Awe ya, dengan narasumber mungkin dari teman-teman semua di sini, biar semua tercerahkan untuk ilmu-ilmu HR-nya. Tadi ada pertanyaan juga Mas, itu yang materinya bakal di-share atau enggak gitu? Oh ya, nanti di-share di grup aja kan? Boleh kan? Siap. Ya? Oke, nanti boleh di-share di grup. Monggo yang mau feel free untuk live di grup ya juga enggak masalah. Terus kalau mau dimanfaatkan juga itu lebih bagus lagi, karena sudah ada sekitar 170 dari berbagai bidang industri ya Pak Andri. Dari pemerintahan juga, ada dari mana. Monggo boleh manfaatkan sebagaimana mestinya, tinggal dikasih rule-nya saja nanti biar sama-sama enak untuk semuanya. Semoga bisa menjadi bukan komunitas lah, tapi sekedar wadah untuk sharing-sharing kita ke depannya terkait HR, karena kalau kita sendirian juga agak susah juga untuk menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Oke, kepada teman-teman semua yang tadi sudah berinteraksi, bertanya dan lain-lain, nanti informasi untuk siapa yang mendapatkan giveaway nanti akan kita langsung kirim via grup ya. Via grup nanti siapa akan kita pilih berdasarkan mungkin pertanyaan terbaik atau apalah beberapa nanti. Oke, demikian. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian dari kita, jika ada masih kurang-kurangnya kita mohon maaf, dari narasumber juga mohon maaf. Terima kasih. Usul WAG-nya diteruskan jadi tempat. Oh siap ya, nanti akan dirubah judulnya juga untuk umum juga enggak masalah. Oke, begitu Pak Andri? Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Salam sukses selalu Bapak-bapak. Terima kasih. Assalamualaikum.